Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yesus hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita menerima Kristus, kita menerima kehidupan Yesus. Kita menjadi anak Allah di dalam Kristus. Hari ini di edisi kelima kita akan membahas tentang berkata-kata. Kata-kata yang hidup, yang menyembuhkan, kata-kata yang memberkati. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau saya tanya kepada orang, kepada saudara, apa yang menentukan hidup matimu? Selalu dijawab Tuhan yang menentukan. Betul. Tapi Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Amin. Perhatikan Bapak Ibu, ini hal yang mudah tapi juga tidak bisa. Karena di dalam Yakobus pasal 3 dikatakan, lidah itu tidak bisa dijinakkan. Dia digerakkan oleh api neraka. Api yang kecil bisa membakar hutan. Kemudi yang kecil bisa menggerakkan kapal-kapal. Dan lidah sama juga. Nah, bagaimana kita sebagai anak Tuhan, anak Allah, yang sudah menerima kehidupan kekal di dalam Yesus. Waktu kita menerima Yesus, kita menerima hidup. Lagi, perhatikan baik-baik. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Waktu kita menerima Yesus, kita menerima hidup. Bahkan Yesus pernah berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Jadi waktu kita menerima Yesus, kita menerima hidup. Hidup yang berkelimpahan, bukan kematian. Nah, kemudi setir hidup kita ini ada di lidah kita. Lalu siapa yang bisa menjinakkan lidah? Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, masih ingat ketika manusia jatuh dalam dosa, berkumpul di Babel, yang pertama-tama dikacaukan adalah bahasa mereka. Lidah, omongan, salah paham satu dengan yang lain. Bubar semua rencana. Padahal Tuhan berkata apapun yang akan dikerjakan mereka akan buat berhasil. Tapi kacau gara-gara perkataan, gara-gara lidah. Di Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus berkhotbah. Satu orang berkhotbah. Saudara,
tapi yang mendengar dari berbagai bangsa. Ada Arab, ada Mesir, ada dari Kirene, ada dari berbagai tempat Libya, dan segala macam bangsa-bangsa di sekelilingnya. Dan mereka mengerti. Satu orang berbicara dalam satu bahasa, semua orang mengerti dalam bahasa masing-masing. Nah, dari kasus ini kita bisa menyimpulkan satu hal. Bapak Ibu, yang bisa menjinakkan lidah cuma Roh Kudus. Benar ya? Satu hamba Tuhan di Perjanjian Lama, Daud, pernah berdoa dan berkata, Tuhan, berjaga-jagalah di depan lidahku, di bibirku ini, biar bibirnya dikuasai. Waktu kita menerima Yesus, dipenuhi Roh Kudus, kita serahkan lidah kita. Makanya disebut berbahasa roh, berbahasa lidah, ya. Berbahasa yang baru. Makanya kalau orang percaya anak Allah, bahasanya baru, tidak lama, omongannya jadi beda. Kalau dulu membawa kematian, membawa penghakiman, membawa kecelakaan, kutuk buat orang-orang lain, itu disebutkan di Yakobus, dari satu sumber tidak boleh keluar dua hal, yaitu pahit dan manis. Hanya satu saja, tidak boleh berkat dan kutuk. Hanya berkat kehidupan saja, tidak boleh kematian dan kehidupan. Ketika Yesus sudah memberi hidup, hidup berkelimpahan, itu sebabnya kita menyerahkan lidah kita, perkataan kita, supaya hidup mati kita dikuasai Tuhan yang menguasai lidah kita. Dikuasai kehidupan, dikuasai dengan berkat yang berkelimpahan, kehidupan yang berkelimpahan dalam segala hal. Kita kembali kepada perjanjian baru. Perjanjian baru yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, saudara-saudara, kalau engkau berkata kepada gunung ini, asal percaya, tidak bimbang hatinya, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Bapak Ibu Saudara, orang sibuk, oh ini kata-kata Yesus tidak boleh ditiru, ini itu. Jangan sibuk dengan teologi, tapi sibuklah mengikuti Tuhan dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus yang menyertai kita. Masih ingat dalam beberapa edisi kemarin, Roh Kudus itu menyertai kita, berkuasa atas kita. Perahu hidup kita ini, nahkodanya harus Tuhan Yesus, bukan kita lagi. Biar Dia yang ambil alih. Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu Saudara Tuhan yang Tuhan kasihi, perkataan ini luar biasa. Di dalam Yosua pasal 1 ditegaskan di sana beberapa kali, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan apa? Di ayat 8 katakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sehingga perjalananmu berhasil dan beruntung. Haleluya. Mau berhasil, mau beruntung, kuncinya ada di mana? Di perkataan saudara. Kalau yang saudara katakan adalah keluh kesahmu, yang saudara katakan adalah ketakutanmu, kekhawatiranmu, dan yang lain-lain tentang kematian, kegagalan, jadilah itu. Para motivator mengajari kita harus berkata yang positif. Nggak cukup Bapak Ibu, tapi Yesus mengajarkan kita berkata yang benar. Yang benar apa? Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi hidup di akhir zaman ini
dalam situasi sekarang ini, jangan ngomong sembarang, tapi omong yang betul-betul yang saudara mau. Yang saudara mau yang mana? Tuhan sudah sediakan semuanya. Contoh misalnya, dalam situasi seperti sekarang ini, ekonomi sedang terpuruk, kesulitan, saudara bisa mengeluh, aduh susahnya hidup ini tidak mungkin, itu tidak mungkin, susah, usaha juga tidak mudah. Lebih baik saudara berkata, Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam diriku. Engkau memberi kehidupan kepadaku, kehidupan yang berkelimpahan dalam segala hal. Aku sedang berusaha ini, mari bersamaku Tuhan. Jika ini kehendak-Mu, mari tolong aku. Jika bukan, arahkan aku kepada kehendak-Mu. Haleluya. Kehidupan yang pasrah lewat perkataan, doamu dan ucapanmu sama. Jangan doanya bagus, ucapannya salah. Ucapannya bagus, tapi di luar sana mengeluh lagi. Saudara, firman tidak cukup untuk disampaikan di mimbar-mimbar. Tidak cukup, harus ya. Tetapi mimbar kita itu adalah jalan-jalan hidup kita. Perkataan kita harus perkataan yang benar, bukan perkataan yang biasa-biasa. Itu sebabnya kita harus benar-benar hidup dalam perkataan yang benar. Sebab semua perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan dengan jelas, jangan sampai hidupmu, ngomongmu sia-sia, tapi omongan yang membawa kehidupan, ngomong yang membawa kesembuhan. Kita bersyukur kemarin Bapak Ibu Saudara, mulai 2 hari yang lalu tepatnya, angka kesembuhan bagi penderita positif COVID-19 di Indonesia naik dan meninggalkan angka kematian. Puji Tuhan. Kita berdoa penyebarannya berhenti, yang mati juga berkurang, yang sembuh semakin banyak. Itu kita ucapkan, kita doakan, sampaikan. Kalau tidak terjadi gimana Pak? Ya ini kan upaya, harapan kita. Ya, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan keinginanmu dalam segala hal, di dalam doa dan ucapan syukur. Jangan menyatakan yang lain. Ingin hidup tapi ngomongnya mati. Ingin diberkati tapi ngomongnya sulit dalam pekerjaan. Nggak sinkron. Mau ke barat, ngomongnya mau ke barat, jalannya ke timur. Tidak pas. Mari, kalau mau ke barat, ngomonglah saya mau ke barat. Kalau saudara mau diberkati, ngomong aku ini orang yang diberkati. Karena Kristus yang kaya itu sudah datang kepada saya yang miskin, supaya saya yang miskin hidup dalam kekayaan dan berkat-berkat Allah. Haleluya. Wah Pak, ini teologi kemakmuran. Bapak Ibu Saudara, saya sudah 30 tahun melayani Tuhan. Bukan mulai dari kota besar, bukan tiba-tiba hebat. Tidak ada. Mulai dari jalan ke kampung-kampung, di tengah hutan, di pedalaman, jauh dari hidup nyaman, mau makan juga tidak mudah. Tapi saya tidak pernah mengeluh. Kenapa? Karena Tuhan memelihara hidup saya. Haleluya. Di SCD yang sebelumnya saya pernah bersaksi bagaimana Tuhan mengirimkan 2 ekor babi. Masih ingat? Ular bisa dipakai untuk mengirim 2 ekor babi. Haleluya. Tapi daging ularnya jauh lebih banyak dari 2 ekor itu. 9 meter, saudara bisa bayangkan. Kami semua pesta seminggu lebih. Dan dagingnya lebih enak. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, berkata-kata itu sulit. Tidak. Kalau lidahmu kamu serahkan kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menolongmu berkata-kata yang benar sesuai dengan firman.
Jadi hiduplah, omonglah seperti yang firman engkau baca dan renungkan. Mari kita hidup. Nah, kalau saudara-saudara ada pertanyaan, ada usulan dalam program kita ini, Bapak Ibu tulis di komentar. Supaya apa? Supaya kita bisa pelajari. Mungkin saudara usul beberapa hal kepada kita. Saya rindu dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup kita jadi berbeda, tidak sama lagi. Hidup kita adalah hidup yang mengalirkan berkat, kesembuhan, membuat orang bersemangat, membuat orang diselamatkan, tidak membuat orang shock, tidak membuat orang mati. Contoh yang gampang lagi. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit atau menengok saudara yang sakit, entah di rumah atau di rumah sakit, apa yang saudara bawa? Kesembuhan atau cerita yang lain? Kebanyakan kita lupa, begitu ketemu langsung cerita yang lain. Bawalah kabar baik bahwa Yesus sudah mati untuk menanggung dosamu, menanggung penyakitmu. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Saudaraku, sembuhlah oleh bilur-bilur Yesus. Percayakah engkau? Mari kita sepakat berdoa. 2 orang sepakat berdoa, minta apapun juga doanya dikabulkan. Haleluya. Saudara-saudara, program kita ini perlu didukung oleh saudara. Like, share kepada saudara-saudara yang lain, dan jangan lupa yang belum subscribe. Tuhan memberkati kita. Saya mau menutup dari tentang berkata-kata ini, saudara. Kalau saudara punya iman, beriman, percaya di hati, cukup tidak? Tuhan berkata, percaya di hati, mengaku dengan mulut, maka kau akan menerima keselamatan. Kau akan menerima jawaban. Karena engkau akan hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yesus tidak pernah menyesali perkataannya. Kita pun harusnya juga sama. Kalau kita dipimpin dan dikuasai Roh Kudus dari hari ke hari sebagai anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menyerahkan lidah kita kepada Roh Kudus untuk membimbing kita. Sehingga perkataan kita adalah obat, kesembuhan, berkat, support, semangat, kehidupan, keselamatan buat orang-orang ini. Orang-orang dilepaskan. Ketika saudara melihat setan, saudara tidak sibuk berteriak ada setan, tapi dengan tegas saudara berkata, keluar dari rumah ini, keluar dari sini, pergi dalam nama Yesus. Selesai, simple. Pak, tapi bukankah itu teologi yang salah? Sudahlah, kita tidak bicara itu. Kita bicara firman yang menyuruh kita. Tanda-tanda orang percaya adalah salah satunya mengusir setan-setan. Gak usah percaya omongan orang, omongan Alkitab saja yang kita percayai, yang kita omong. Tuhan memberkati hidupmu. Ikutlah Yesus sehari-hari dengan firman, dengan perkataan firman. Maka hidup saudara akan berubah. Bukan jadi kutuk, tapi jadi berkat bagi sesama. Haleluya. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa buat semua yang melihat siaran ini. Kami minta ampun kalau ada kata-kata kami yang salah. Kami minta, Tuhan, kami cabut dalam nama Yesus. Dan digantikan dengan kata-kata yang hidup. Roh Kudus tolonglah, kuasailah lidah mulut bibir kami, sehingga dari mulut ini keluar berkat, keluar kehidupan, kelepasan, semangat, berkat, pertolongan, kelepasan, keselamatan bagi banyak orang. Biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan lewat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Selamat menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.